أحد أحد. Pada musim panas tahun 636 Masehi, pasukan muslimin di bawah pimpinan Khalid bin Walid menantang Kekaisaran Romawi Timur untuk berperang. Seorang jenderal Romawi keluar untuk bernegosiasi dengan Khalid. Ia mengatakan, "Kami mengetahui bahwa kemiskinan dan kelaparanlah yang mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Maukah kalian jika aku beri 10 dinar untuk setiap tentara beserta makanan dan pakaian, lalu kalian pulang ke negeri kalian?" Tidak terima dengan ucapan jenderal Romawi, Khalid pun membalas, "Sesungguhnya bukan kelaparan yang membawa kami ke sini. Sebenarnya kami adalah sekelompok manusia peminum darah, dan telah sampai berita kepada kami bahwa tidak ada darah yang lebih segar daripada darah kalian bangsa Romawi." Kaget dengan jawaban Khalid, jenderal Romawi pun kembali menuju pasukannya dan membariskan pasukannya untuk pertempuran berskala besar. Pertempuran yang akan merubah sejarah Timur Tengah dari kekuasaan Romawi Timur akan ditentukan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan Islam digantikan oleh sahabatnya bernama Abdullah bin Abi Quhafah, atau lebih terkenal dengan gelarnya Abu Bakar As-Siddiq. Di bawah kepemimpinannya muncul pemberontakan, kemurtadan, dan nabi-nabi palsu di sebagian besar wilayah Jazirah Arabia. Namun dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun, beliau berhasil menghancurkan para pemberontak dan nabi-nabi palsu, sehingga membawa seluruh wilayah Islam kembali bersatu di bawah kepemimpinan Khalifah pertama Abu Bakar. Setelah kembali berhasil menyatukan wilayah Islam, Khalifah Abu Bakar mulai untuk melakukan kampanye militer keluar wilayah Islam. Kampanye militer ini dipimpin oleh jenderal terbaik yang tak pernah ada catatan sejarah kekalahan dalam pertempurannya. Ialah Khalid bin Walid, yang mendapatkan gelar dari Rasulullah SAW sebagai Saifullah al-Maslul, atau pedang Allah yang terhunus. Tujuan pertama Khalifah Abu Bakar ialah untuk membawa semua suku-suku Arab Kristen bersatu di bawah kekuatan Islam, termasuk wilayah Suriah dan Irak, yang pada saat itu masih dikuasai oleh Kekaisaran Romawi dan Persia. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar, karena kekuatan Islam yang baru saja bangkit akan berhadapan langsung dengan dua penguasa besar Romawi dan Persia. Pada awal tahun 633 Masehi, 4 kelompok pasukan muslimin dikirim khalifah menuju Suriah yang dikuasai oleh Romawi. 4 divisi pasukan itu dipimpin oleh Amr bin As, Surahbil bin Hasanah, Yazid bin Abi Sufyan, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Keempatnya diperintahkan untuk membebaskan pedesaan kecil, sehingga banyak dari bangsa Arab Kristen yang bergabung dengan Islam, sehingga menguatkan pasukan muslimin. Sementara di wilayah Persia, Khalifah Abu Bakar mengirim pasukan di bawah komando Khalid bin Walid untuk membebaskan kota Irak dari pengaruh Persia dengan kecepatan kuda dan taktik yang menakjubkan. Khalid bin Walid secepat kilat berhasil membebaskan puluhan kota dari cengkraman pasukan Persia. Tampilan taktik penyerangannya dinamakan indirect approach, atau penyerangan tidak langsung. Khalid melepaskan pasukan infanterinya maju berperang,
Kemudian Khalid membawa pasukan berkudanya dengan kecepatan tinggi untuk bermanuver menyerang pasukan musuh dari arah yang tak terduga. Strategi perangnya juga disebut dengan double envelopment atau serangan ganda, bertujuan mengepung dan menghancurkan barisan musuh yang lebih besar dari pasukan Khalid. Taktik perang yang sangat berani ini mencerminkan Khalid tidak pernah merasakan kekalahan dalam setiap peperangannya melawan musuh, sehingga puluhan kota yang dikuasai Persia dengan cepat Khalid bin Walid taklukkan. Namun di saat perjalanannya menuju ibu kota Persia, Khalid mendapatkan pesan dari Khalifah bahwa Khalid diperintahkan ke Suriah untuk bergabung dengan 4 kontingen pasukan muslimin dan mengambil alih komando untuk invasi di Kekaisaran Romawi. Sesampainya di Suriah, Khalid bergerak bergabung dengan kontingen dari pasukan Abu Ubaidah, Yazid, dan Surahbil. Dengan kedatangan Khalid, Khalifah memerintahkan untuk membebaskan kota-kota penting di Suriah. Kota Busra menjadi yang pertama dibebaskan. Kemudian Khalid bergerak menuju Palestina untuk bergabung dengan kontingen Amr bin As yang sedang berkonsentrasi menghadapi pasukan besar dari Romawi. Allahu Akbar! Pertempuran Ajnadain menjadi pertempuran pembuka antara Kekaisaran Romawi melawan Kekhalifahan Rashidun. Namun di bawah kepemimpinan Khalid, pasukan muslimin berhasil menyapu bersih kehadiran pasukan Romawi di Suriah. Namun ketika pasukan muslimin terus maju untuk menggempur pasukan Romawi, sebuah pesan datang dari kota Madinah yang menyatakan bahwa Khalifah Abu Bakar telah meninggal dunia. Sahabat Umar bin Khattab ditunjuk menjadi khalifah kedua memimpin dunia Islam. Pada awal jabatannya, Khalifah Umar melihat telah muncul kesyirikan pada pasukan muslimin. Pasukan muslimin menganggap bahwa ketika mereka berperang di bawah kepemimpinan Khalid, maka tidak akan ada kekalahan yang mereka alami. Dengan segera Khalifah Umar mencopot pangkat Khalid dan menggantinya dengan Abu Ubaidah bin Jarrah yang merupakan salah satu dari 10 sahabat yang mendapatkan jaminan Nabi masuk surga. Khalifah Umar mau menunjukkan kepada pasukan muslimin bahwa siapapun yang memimpin pasukan, hanya Allah yang memberikan kemenangan di medan perang. Di bawah komando Abu Ubaidah, kemajuan pasukan muslimin terus berlanjut. Sementara Kaisar Heraklius tidak tinggal diam. Ia telah menunjukkan kekuatan besar Romawi dengan mengumpulkan 5 kontingen pasukan besar di bawah komando Fahan, seorang jenderal dari Armenia yang telah diperintahkan oleh Heraklius menuju Suriah. Mendapatkan informasi bahwa pasukan Romawi sangat besar, Abu Ubaidah mengirim pesan kepada Khalifah Umar di Madinah untuk mengirimkan semua pasukan yang tersisa. Terkumpullah sebanyak 6.000 pasukan tambahan, termasuk 1.000 orang sahabat Nabi dan 100 orang dari veteran perang Badar. Saat pasukan besar Romawi memasuki Suriah, kedua pasukan besar akhirnya bertemu di daratan Yarmuk yang memiliki lembah yang dalam dan sempit dengan lereng yang sangat curam. Pertempuran tidak langsung pecah begitu saja. Fahan mencoba bernegosiasi dengan Khalid. Fahan berkata, "Kami mengetahui bahwa kemiskinan dan kelaparanlah yang mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Maukah kalian jika aku beri 10 dinar untuk setiap tentara beserta makanan dan pakaian, lalu kalian pulang ke negeri kalian?" Tidak terima dengan ucapan Fahan, Khalid pun membalas, "Sesungguhnya bukan kelaparan yang membawa kami ke sini. Sebenarnya kami adalah sekelompok manusia peminum darah, dan telah sampai berita kepada kami bahwa tidak ada darah yang lebih segar daripada darah kalian bangsa Romawi." Kaget dengan jawaban Khalid, Fahan mulai bersiap membariskan seluruh pasukannya. Sayap kiri Romawi dipimpin oleh Kanatir, seorang pangeran dari Slavia, sementara di garis tengah dipimpin oleh Jabalah dan Dairjan, dan sayap kanan oleh Gregorius Theodorus dari Yunani. Jumlah pasukan Romawi yang tercatat dari sumber Arab berkisar 200.000 orang, sementara dari sumber modern menyebutkan tidak lebih dari 100.000 orang.
Sementara dari pasukan muslimin kedua sumber sama menyebutkan berkisar 25.000 hingga 40.000 orang. Khalid bin Walid telah diberi wewenang oleh Abu Ubaidah untuk mengomandoi seluruh pasukan yang ada. Khalid segera membariskan pasukan muslimin dengan sayap kanan dipimpin oleh Amr bin As, Abu Ubaidah dan Surahbil di garis tengah, dan di sayap kiri oleh Yazid bin Abu Sufyan. Sementara Khalid memimpin pasukan berkuda cadangan yang ia pilih sendiri. Sebelum perang pecah, berita tentang kehebatan pasukan muslimin dalam pertarungan membuat kagum para panglima Romawi. Gregorius Theodorus salah satu di antaranya. Gregorius datang dan menantang duel tanding pedang 1 lawan 1 dengan Khalid. Alih-alih berduel dengan Khalid, Gregorius justru bertanya tentang Islam. Di dalam pembicaraan yang panjang tentang Islam, Gregorius mendapatkan hidayah dan memeluk Islam. Ia pun segera dibawa Khalid ke kamp muslimin untuk diajarkan cara sholat dan berperang di barisan pasukan muslimin. Pertempuran dimulai ketika Khalid menyuruh jawara muslimin yang tergabung dalam pasukan khusus Mubarizun untuk tanding duel pedang dengan jawara Romawi. Perlu diketahui bahwa pasukan khusus Mubarizun adalah ksatria yang terlatih dan handal dalam menggunakan seluruh senjata perang. Tujuan utama dari pasukan khusus Mubarizun adalah untuk membunuh sebanyak-banyaknya komandan musuh yang bertujuan untuk merusak moral pasukan musuh. Banyak komandan Romawi yang tewas saat duel tanding melawan Mubarizun. Setelah kehilangan sejumlah komandan dalam duel, pada siang harinya Fahan memerintahkan serangan terbatas dengan sepertiga pasukan infanterinya menyerang. Pertempuran hari pertama tidak terlalu sungguh-sungguh karena kedua belah pihak masih menguji tekad satu sama lainnya. Perang hari kedua, Fahan memutuskan untuk meluncurkan serangannya sebelum fajar, bertujuan untuk menghancurkan pasukan muslimin yang tidak siap saat melaksanakan sholat subuh. Namun Khalid telah bersiap untuk kemungkinan seperti itu, dengan menempatkan pos di depan pada malam hari untuk melawan kejutan, yang memberi waktu bagi pasukan muslimin untuk bersiap menghadapi pertempuran. Dengan semua pasukan Romawi maju, para komandan Romawi berencana untuk memberi tekanan hebat kepada pasukan muslimin, dan terbukti ketika pasukan Romawi yang unggul jumlah berhasil memukul mundur sayap kanan muslimin yang dikomandoi oleh Amr bin As. Khalid menyadari situasi di sayap. Ia membawa pasukan berkuda cadangan dan berhasil memaksa sayap Romawi untuk kembali mundur. Sementara pasukan di sayap kiri muslimin lebih mencekam ketika pasukan yang dikomandoi oleh Yazid tidak mampu menahan gelombang besar pasukan Romawi. Pasukan muslimin berhasil dipukul mundur sampai ke perkemahan mereka. Pasukan muslimin yang mundur disambut oleh lemparan batu dari para perempuan yang menjaga perkemahan, mendesak agar mereka jangan sampai dikalahkan oleh Romawi. Dengan sebagian besar para perempuan ikut berperang, kondisi ini berhasil menstabilkan pasukan hingga Khalid bin Walid datang kembali menunjukkan kemampuannya. Khalid memacu kudanya dengan cepat untuk membantu Yazid, hingga pasukan Romawi kembali dipaksa mundur dengan banyak korban yang berguguran. Di hari ketiga pertempuran, Romawi kembali melancarkan serangan ke pasukan muslimin. Pasukan sayap kiri yang dikomandoi Amr bin As kembali dipukul mundur, dan diikuti oleh pasukan garis tengah yang dikomandoi oleh Surahbil juga dipukul mundur. Kembali Khalid menunjukkan kemampuannya untuk membantu divisi Amr dan Surahbil. Ketika Khalid berhasil melakukan manuver dengan kecepatan kudanya, perang pun menjadi ladang pertumpahan darah. Pasukan Romawi pun berhasil kembali dipaksa mundur berantakan. Di hari berikutnya, Fahan masih memakai strategi yang sama. Kanatir memimpin pasukan sayap Romawi melawan divisi Amr bin As, sementara di garis tengah dan sayap kiri muslimin mendapatkan serangan hujan panah tanpa henti. Waktu itu pun disebut dengan hari kehilangan mata, karena banyak dari pasukan muslimin yang kehilangan matanya, termasuk pemimpin suku Quraisy Abu Sufyan.
Melihat situasi mencekam yang sedang dihadapi pasukan muslimin, muncullah seorang kesatria dari pasukan muslimin yang berteriak, "Wahai kaum muslimin, siapakah di antara kalian yang siap membaiatku untuk mati berperang bersamaku?" 400 orang segera merapat ke samping Ikrimah bin Abu Jahal. Merekalah yang dalam sejarah dikenal dengan pasukan berani mati. Pasukan Romawi dikejutkan dengan pergerakan pasukan berani mati yang dipimpin oleh Ikrimah. Mereka bergerak maju bagaikan singa yang sedang mengamuk, menyerang dan mematahkan leher pasukan Romawi. Tindakan patriot Ikrimah dan pasukan berani mati membuat komandan perang Romawi memerintahkan agar seluruh anak panah diarahkan kepada pasukan berani mati yang terus menerobos maju. Pasukan Romawi mengarahkan anak panahnya ke jantung Ikrimah, sehingga Ikrimah gugur dalam pertempuran. Sementara sisa pasukan Ikrimah terus maju ke jantung pertahanan Romawi, sehingga pasukan Romawi dipaksa mundur ke belakang dengan formasi yang berhamburan. Di hari kelima pertempuran, Fahan mengirim surat ke pasukan muslimin untuk gencatan senjata selama beberapa hari ke depan. Mengetahui bahwa Romawi tampaknya tidak lagi bersemangat untuk berperang, Khalid memutuskan untuk memakai strategi menyerang dan mengatur kembali pasukannya. Semua pasukan berkuda dikelompokkan bersama menjadi satu kekuatan yang kuat, sebuah divisi berkuda yang efektif untuk serangan ofensif pada hari berikutnya. Pada pertempuran hari terakhir, Khalid memerintahkan pasukan infanteri muslimin untuk maju menyerang. Ketika bentrokan mulai terjadi, Khalid menunjukkan kemampuannya dengan memimpin seluruh kavaleri berkuda ringan untuk bermanuver di sisi sayap Romawi. Mengetahui bahwa waktu dan kecepatan akan menentukan kunci kemenangannya, Khalid mendesak seluruh pasukan berkuda untuk memacu kudanya dengan kecepatan tinggi. Fahan yang sedang memimpin pasukan di tengah tidak menyadari bahwa sayap kirinya telah terkepung oleh pasukan muslimin. Dengan penuh kekuatan, Khalid meloncat dari kudanya, mematahkan setiap tombak Romawi dan menghunuskan pedangnya bagi siapa saja yang mencoba untuk menghalanginya. Dengan hancurnya sayap kiri Romawi, kemunduran umum dari seluruh pasukan Romawi pun tak dapat dihindarkan. Seluruh barisan Romawi mulai runtuh. Fahan meneriakkan perintah untuk bertahan, namun situasinya sudah sangat kacau. Melihat kondisi yang tidak ada harapan, Fahan mulai mundur dan melarikan diri. Sebagian besar pasukan Romawi terpojok di tebing curam di ngarai Yarmuk. Begitu putus asanya pasukan Romawi, sehingga ribuan dari pasukan Romawi melompat dari tebing, yang secara otomatis kehilangan nyawanya sendiri. Setelah 6 hari perang yang melelahkan, pasukan Kekhalifahan Rashidun telah meraih kemenangan besar atas Romawi. Kekhalifahan Rashidun berkuasa penuh atas Jazirah Arabia, dan Kekaisaran Romawi Timur tidak pernah kembali lagi ke Timur Tengah. Wallahu a'lam.